Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang keamanan berteknologi. Keamanan berteknologi secara umum mencakup keamanan sistem operasi. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak apa itu keamanan sistem operasi? Keamanan sistem operasi sebagai perangkat lunak vital berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras dan memberikan layanan umum. Maka, menjaga keamanan seperti Windows dan Linux menjadi langkah-langkah krusial di era ancaman siber yang beragam. Dan tentunya pada perangkat-perangkat tersebut terpasang berbagai macam aplikasi yang memudahkan manusia untuk beraktivitas seperti berkomunikasi, berbisnis, berbelanja, dan mendapatkan informasi, belajar, hiburan, dan berbagai macam lainnya. Dengan menjadi tulang punggung berbagai revolusi baru, internet telah mengubah cara manusia hidup, bekerja, berinteraksi, dan menjadi tulang tak terbatas serta tantangan yang baru pula dalam era informasi modern. Tantangan pengguna internet yang dihadapi era modern ini semakin kompleks dengan munculnya berbagai jenis kejahatan yang terus berkembang. Kasus kejahatan penggunaan komputer dan internet dalam melakukan aktivitas kejahatan disebut juga kejahatan siber. Dikarenakan kecepatan dan skala pertumbuhan teknologi juga menyebabkan perkembangan kejahatan siber jadi lebih banyak dan canggih. Nah, selanjutnya, keamanan berteknologi mencakup arsitektur keamanan pada website, pengamanan pada server. Pengamanan pada server adalah aspek yang tidak bisa diamankan dalam konteks informasi di era di mana data menjadi aset yang sangat berharga, mulai dari perusahaan hingga pemerintahan. Pengamanan server melibatkan serangkaian tindakan untuk melindungi infrastruktur jaringan dari ancaman dan serangan siber yang dapat mengancam keberlangsungan operasi dan pengamanan data. Dengan memahami pentingnya pengamanan server, organisasi dapat mengurangi risiko terhadap pelanggaran keamanan dan kerugian yang mungkin timbul akibat akses yang tidak sah atau kebocoran informasi. Next, selanjutnya, keamanan jaringan dan koneksi. Mengamankan jaringan infrastruktur dari serangan siber. Mengamankan jaringan dan infrastruktur teknologi informasi dari serangan siber adalah tugas krusial dalam era digital saat ini. Dalam kompleksitas teknologi yang semakin meningkat dan ancaman siber yang terus berkembang, organisasi harus fokus pada upaya perlindungan yang efektif untuk menjaga data, sistem, dan operasi bisnis mereka. Jaringan berperan sebagai jalur masuk dan keluar berbagai informasi, termasuk yang terhubung ke internet, memungkinkan transfer data yang cepat dan mendukung berbagai aplikasi. Namun, penggunaan jaringan ini juga membawa risiko seperti phishing, hack, dan pencurian data sensitif. Dengan ketergantungan yang meningkat pada teknologi, pemahaman dan mitigasi risiko, keamanan jaringan menjadi lebih penting daripada sebelumnya untuk menjaga keberlanjutan operasi di dunia digital yang penuh dengan ancaman. Oke, selanjutnya, digital forensik. Peran digital forensik dalam penyelidikan siber. Dalam digital forensik, bukti elektronik dapat ditemukan dalam berbagai jenis penyelidikan kriminal, bukan hanya dalam kasus-kasus pidana dan pencurian identitas. Digital forensik dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti melakukan penyelidikan kejahatan dan pelanggaran kebijakan internal, rekonstruksi insiden keamanan, pemecahan masalah operasional, dan memulihkan sistem dari kerusakan sistem yang tidak disengaja. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, digital forensik menjadi kunci dalam menangani kejahatan siber, seperti melindungi bukti elektronik dan memastikan bahwa data yang didapatkan bisa digunakan secara sah dalam pengadilan. Nah, selanjutnya, keamanan dari segi pengguna. Keamanan perangkat mobil dan aplikasi. Keamanan mobil
adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga perangkat seluler seperti ponsel, tablet, laptop, perangkat portabel lainnya, beserta jaringan yang terhubung dengannya dari berbagai risiko dan kerentanan yang mungkin terjadi. Dalam era di mana perangkat mobil telah menjadi bagian tak terpisah dari kehidupan sehari-hari, penggunaan drive digital penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang keamanan perangkat mobil dan aplikasi yang berjalan di dalamnya. Faktor ini tidak hanya terkait dengan teknologi semata, melainkan juga melibatkan perlindungan data pribadi, finansial, dan informasi berharga yang sering disimpan di perangkat mobil. Dalam konteks ini, penting untuk menyadari bahwa jika perangkat mobil tidak aman, data sensitif dan privasi yang berisiko terkena ancaman. Oke, selanjutnya keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Keamanan sistem informasi adalah informasi merupakan salah satu aset yang penting untuk dilindungi keamanannya. Perusahaan perlu memperhatikan keamanan aset informasinya, kebocoran informasi, dan kegagalan pada sistem yang dapat mengakibatkan kerugian baik pada sisi finansial maupun produktivitas perusahaan. Di dalam upaya penegakan maupun pengendalian terhadap keamanan sistem informasi, kiranya harus mempertimbangkan 3 aspek dalam keamanan sistem informasi yang akrab dengan pendekatannya. 1. Kerahasiaan merupakan aspek yang memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang. 2. Integritas merupakan aspek yang menjamin tidak adanya pengubahan data tanpa seizin pihak yang berwenang, jaga keakuratan dan keutuhan informasi. 3. Ketersediaan merupakan aspek yang memberikan jaminan atas ketersediaan data saat dibutuhkan kapanpun dan dimanapun. Baiklah, selanjutnya teknologi informasi. Teknologi informasi adalah teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Teknologi informasi adalah jenis sumber daya yang mendukung pembuatan analisis di bagian pengarsipan dan penghapusan data dan informasi. Mengemukakan bahwa ideologi informasi secara garis besar mempunyai peran sebagai berikut. 1. Teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomatis terhadap suatu tugas atau proses. 2. Teknologi informasi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. 3. Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Neutron. Neutron adalah sekumpulan 2 atau lebih komputer yang saling berhubungan satu sama lain untuk melakukan komunikasi data dengan menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi, sehingga komputer-komputer tersebut dapat saling berbagi informasi. Neutron adalah suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer dalam komputer dan perangkat lainnya seperti motor, switch, dan sebagainya. Dimensi atau indikator neutron adalah yang berorientasi masa depan. Misalnya, aspek-aspek inovasi perusahaan dengan bertindak inovatif akan mencegah pada keunggulan, di mana indikator-indikator inovasi melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk mengembangkan produk, proses, atau jasa baru. Next, selanjutnya teori keamanan berlapis. Teori keamanan berlapis adalah konsep keamanan informasi yang menitik beratkan pada ide bahwa pertahanan yang kokoh terhadap ancaman dapat dicapai dengan mudah menerapkan beberapa lapisan keamanan. Dikemukakan oleh ahli keamanan terbuka Blut Senior pada tahun 1999. Teori ini menciptakan pendekatan yang holistik dan terpadu untuk melindungi sistem dan informasi dari berbagai jenis serangan. 1.
berbagai lapisan keamanan. Teori keamanan berlapis menekankan pentingnya tidak hanya mengandalkan suatu mekanisme keamanan, melainkan menerapkan sejumlah lapis pertahanan. 2. Kombinasi teknologi, kebijakan, dan kesadaran pengguna. Mengakui bahwa keberhasilan keamanan tidak hanya bertergantungan pada teknologi, tetapi juga pada kebijakan dan kesadaran pengguna. 3. Prinsip pertahanan dalam kedalaman. Konsep pertahanan dalam kedalaman menjadi inti dari teori keamanan berlapis. Dalam pertahanan dalam kedalaman, organisasi tidak hanya fokus pada pertahanan pada perimeter saja, tapi juga menyertakan lapisan keamanan di dalam jaringan dan sistem. 4. Adaptabilitas dan fleksibilitas. Teori keamanan berlapis mengakui bahwa ancaman keamanan oleh karena itu, sistem keamanan harus dapat beradaptasi dan bersifat fleksibel untuk mengatasi ancaman baru yang muncul. Next, selanjutnya teori mitigasi risiko. Teori mitigasi risiko adalah pendekatan sistematis yang menitik beratkan pada pengelolaan dan pengurangan risiko dalam konteks keamanan teknologi informasi atau TI. Teori ini membantu organisasi untuk secara efektif mengidentifikasi potensi risiko keamanan, penilaian, dan menerapkan strategi mitigasi yang tepat guna untuk mengurangi dampak dari ancaman cybersecurity. Dengan mendadopsi teori mitigasi risiko, organisasi dapat mengelola risiko keamanan TI merupakan secara proaktif, identifikasi, penilaian, dan penerapan strategi mitigasi yang efektif membantu melindungi aset dan data organisasi dari ancaman cybersecurity. Database. Ancaman keamanan database. Ancaman keamanan database dapat mempengaruhi keamanan dan sangat membahayakan serta merusak integrasi kerahasiaan dan ketersediaan data dalam database. Ancaman ini dapat berasal dari dalam organisasi seperti insiden dari karyawan yang tidak terpercaya atau kesalahan konfigurasi sistem, termasuk adanya serangan terencana dari hacker, menjadi salah satu ancaman yang berbahaya bagi keamanan data. Kesalahan manusia atau kesalahan manusia dapat berupa kelalaian yang menyebabkan pelanggaran keamanan, seringkali karena kurangnya integrasi karyawan dalam memberikan akses kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat mengakibatkan eksposur kerahasiaan data dan kebocoran informasi penting yang merugikan pihak terkait. Selain itu, kelalaian juga dapat menyebabkan penghapusan atau kerusakan data yang merupakan ancaman serius. Oke, selanjutnya. Serangan injeksi. Serangan injeksi adalah jenis serangan siber yang disengaja untuk manipulasi atau mengakses data dalam database melalui sejumlah kode berbahaya. Pelaku penyerangan atau memasukkan perintah tambahan atau mengubah perintah. Serangan injeksi terjadi saat penyerangan mengeksploitasi kerentanan dalam aplikasi untuk mengirim kode berbahaya ke dalam sistem. Jenis eksploitasi ini memungkinkan mereka untuk menjalankan perintah yang tidak sah, mengakses data, atau manipulasi operasi sistem. Next, selanjutnya ancaman cybersecurity. Ancaman fisik. Ancaman fisik mencakup potensi kerusakan atau kehilangan terhadap komponen fisik infrastruktur TI. Ini dapat melibatkan pencurian perangkat keras, perusakan fisik, atau sabotase. Ancaman fisik dapat merusak integritas perangkat keras, pusat data, atau fasilitas fisik lainnya. Dan dampaknya dapat mencakup gangguan operasional, kehilangan data, atau bahkan ketidakberlanjutan layanan. Upaya pencegahan dan perlindungan terhadap aset fisik seperti pusat data dan perangkat keras kritis menjadi esensial untuk memitigasi risiko fisik ini. Ancaman fisik terhadap infrastruktur TI merupakan suatu ancaman yang memerlukan tindakan pencegahan dan perlindungan yang cermat. Potensi kerusakan atau kehilangan terhadap komponen fisik dapat memiliki dampak signifikan terhadap integritas, ketersediaan, dan operasional keseluruhan infrastruktur TI. Oleh karena itu,
Strategi pencegahan dan perlindungan terhadap ancaman fisik menjadi krusial dalam memitigasi risiko fisik ini. Next, selanjutnya ancaman logikal. Ancaman logikal terhadap infrastruktur TI melibatkan berbagai serangan yang ditunjukkan pada aspek digital. Memahami dan menanggapi ancaman logikal ini memerlukan strategi yang holistik, termasuk deteksi dini, pencegahan, dan respon cepat untuk meminimalkan dampak yang mungkin timbul. Malware merupakan istilah umum yang mencakup berbagai jenis perangkat lunak berbahaya. Virus seperti virus ROM dan Trojan. Serangan malware bertujuan untuk mengusap ke dalam istilah komputer dan merusaknya. Virus dapat menempel pada file atau program yang menyebar saat file atau program tersebut dieksekusi. ROM dapat menyebar sendiri melalui jaringan, sedangkan Trojan menyamar sebagai program yang berguna untuk melabui pengguna dan kemudian mengeksploitasi sistem. Selain merusak sistem, malware juga dapat mencuri data sensitif seperti informasi login atau informasi keuangan. Next, selanjutnya ancaman operasional. Ancaman operasional merupakan tantangan serius yang timbul dari faktor internal di dalam suatu organisasi. Dapat berupa kesalahan manusia, kelalaian, dan ketidakpatuhan terhadap prosedur keamanan. Kesalahan manusia seperti konfigurasi sistem yang salah satu penghapus data tidak sengaja dapat merugikan keberlanjutan operasional. Untuk mengatasi hal ini, pelatihan karyawan secara rutin dan otomatis proses dapat menjadi langkah pencegahan yang efektif. Kelalaian yang mencakup kurangnya perhatian dan tugas-tugas operasional juga dapat menjadi sumber ancaman kebijakan keamanan yang jelas dan monitoring aktivitas penggunaan membantu mengurangi risiko dan kelalaian ini. Ancaman juga dapat muncul dari ketidakpatuhan terhadap prosedur keamanan yang telah ditetapkan. Edukasi karyawan tentang pentingnya mematuhi prosedur keamanan bersama dengan sanksi atau konsekuensi untuk pelanggaran menjadi kunci dalam mengurangi ancaman ini. Pengelolaan akses karyawan yang baik melalui prinsip kepisahan kewenangan dan pemantauan akses dapat membantu mengurangi potensi risiko. Oke, selanjutnya pendekatan strategi dalam menghadapi ancaman keamanan siber. Implementasi model keamanan. Dalam jurnal tersebut, penelitian oleh SIGA tahun 2022 membahas pentingnya keamanan siber dalam industri konstruksi dan mengusulkan sebuah kerangka kerja. Model keamanan TREAT yang melibatkan 3 elemen utama yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dapat diintegrasikan ke dalam kerangka kerja ini untuk memperkuat strategi keamanan dalam konteks model keamanan TREAT. Kerahasiaan berkaitan dengan menjaga kerahasiaan informasi dan data yang krusial untuk industri konstruksi. Ini termasuk melindungi data desain, rencana konstruksi, dan informasi kritis lainnya dari akses yang tidak sah atau pencurian. Next, selanjutnya adopsi kerangka kerja NIST Cyber Security. Penelitian yang dilakukan oleh Vicky Mahendra pada tahun 2023 menonjolkan beberapa kelebihan yang memberikan kontribusi penting dalam konteks manajemen risiko keamanan siber di Kementerian PUPR. Pertama, menggunakan kerangka kerja NIST Cyber Security menunjukkan kebijakan penelitian yang kuat dan terukur, memberikan landasan yang jelas dan terstruktur untuk mengatasi tantangan keamanan siber. Kedua, pendekatan holistik kerangka kerja NIST yang mencakup tahap identify, project detect dan response, memberikan pandangan menyeluruh terhadap aspek keamanan, membantu organisasi dalam mengidentifikasi, melindungi, mendeteksi, merespons serangan siber secara efektif. Selain itu, penelitian ini menghadirkan rekomendasi konkret dengan mengevaluasi kesenjangan antara kondisi saat ini yang diinginkan,
memberikan panduan praktis bagi Kementerian PUPR untuk meningkatkan kematangan keamanan siber pada tingkat aplikasi. Dengan demikian, kelebihan penelitian ini mencakup pendekatan metodologis yang kokoh, penggunaan kerangka kerja industri terkemuka, dan memberikan solusi terukur untuk menghadapi ancaman keamanan siber. Next, selanjutnya, Discrete Denial of Service atau DDoS adalah jenis serangan di mana penyerang membanjiri target seperti server, jaringan, atau layanan hardware dengan lalu lintas dari banyak sumber sekaligus. Oleh karena itu, salah satu kerugian besar yang disebabkan oleh DDoS menyebabkan server atau sistem website mengalami gangguan seperti server down. DDoS bertujuan untuk membuat sebuah layanan, server, atau jaringan menjadi tidak bisa diakses oleh pengguna yang sah. Serangan ini dilakukan dengan mengirimkan lalu lintas dalam jumlah besar secara simultan dari berbagai sumber yang tersebar, yang biasanya dikendalikan oleh peretas melalui botnet. Serangan ini berbeda dengan DOS atau Denial of Service biasa yang hanya berasal dari satu sumber, karena DDoS menggunakan banyak sumber serangan. Upaya untuk memblokirnya menjadi jauh lebih sulit. Oke, selanjutnya supply chain attack adalah jenis serangan siber yang menargetkan rantai pasok dari suatu organisasi atau sistem dalam konteks teknologi. Supply chain attack berbahaya karena memanfaatkan kepercayaan yang sudah ada dalam ekosistem rantai pasok. Supply chain attack adalah jenis serangan siber yang menargetkan titik-titik lemah dalam rantai pasok perusahaan, yaitu pihak ketiga seperti pemasok, vendor, perangkat lunak, atau penyedia layanan sistem. Tujuan utama serangan ini adalah menyusup ke sistem organisasi dengan mengeksploitasi celah keamanan pada mitra atau pemasok yang memiliki akses ke infrastruktur target. Berbeda dengan serangan langsung ke perusahaan, supply chain attack lebih sulit dideteksi karena dilakukan melalui pihak ketiga yang sering dianggap terpercaya. Next, selanjutnya, solusi mengatasi ancaman keamanan database. 1. Kesalahan manusia. Berikan pelatihan keamanan data kepada semua pengguna sistem. Gunakan konfirmasi ganda untuk tindakan sensitif seperti penghapusan data. Terapkan uji coba perubahan di lingkungan uji coba sebelum diterapkan ke produksi. Solusi mengatasi keamanan database menerapkan kebijakan kata sandi yang kuat seperti menggunakan kata sandi yang unik dan panjang. Dapat membantu mencegah akses yang tidak sah. Melatih karyawan tentang keamanan data dapat membantu mereka memahami pentingnya melindungi data yang baik. Next, selanjutnya, solusi mengatasi serangan SQL. 1. Gunakan query yang terproteksi. Pastikan sistem yang digunakan mendukung parameterized query atau prepared statement. Ini membantu input menggunakan tidak langsung dimasukkan ke dalam perintah SQL sehingga tidak bisa dimanipulasi. 2. Validasi input. Periksa semua input pengguna sebelum diproses. Hindari penerima karakter khusus seperti tanda kutip tunggal, tanda kutip ganda, atau titik koma kecuali memang dibutuhkan. Next, selanjutnya, solusi mengatasi ancaman cyber security. Ancaman fisik. Menerapkan sistem keamanan fisik seperti kamera pengawas, kontrol akses, dan penjaga keamanan di lokasi pusat data atau ruangan server. 2. Melakukan pencatatan inventaris yang akurat dan memantau terhadap perangkat keras untuk mendeteksi setiap perubahan atau kehilangan. 3. Membangun pusat data dengan pertimbangan desain tahan bencana untuk melindungi perangkat keras dari gempa, banjir, atau kejadian alam lainnya. 4. Pengembangan prosedur evakuasi dan pemulihan darurat untuk mengatasi ancaman fisik yang dapat menyebabkan kerusakan. 5. Pemantauan aktivitas supposititious. Lakukan pemantauan terus-menerus terhadap aktivitas di situs
mendaftar fasilitas dan mengidentifikasi tanda-tanda kegiatan mencurigakan. 6. Memberikan pelatihan kepada karyawan untuk mengenali potensi ancaman dan melaporkannya dengan segera. Ancaman logika. 1. Penggunaan free-will. Menerapkan free-will yang kuat untuk memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan, menghalangi akses yang tidak sah, dan melindungi sistem dari serangan luar. Antivirus dan anti-malware. Memasang dan memperbarui perangkat lunak, antivirus dan anti-malware secara teratur untuk mendeteksi dan menghilangkan ancaman malware yang mungkin muncul. 3. Enkripsi data. Menggunakan teknologi enkripsi untuk melindungi data, baik saat transit maupun saat disimpan, sehingga data dicuri tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak sah. Next, selanjutnya ancaman operasional. Latihan karyawan secara rutin dan otomatisasi proses dapat menjadi langkah pencegahan yang efektif. Kelalaian yang mencakup kurangnya perhatian dalam tugas-tugas operasional juga dapat menjadi sumber ancaman. Kebijakan keamanan yang jelas dan monitoring aktivitas pengguna membantu mengurangi risiko dan kelalaian ini. Ancaman juga dapat muncul dari ketidakpatuhan terhadap prosedur keamanan yang telah ditetapkan. Edukasi karyawan tentang pentingnya mematuhi prosedur keamanan bersama dengan sanksi atau konsekuensi untuk pelanggaran menjadi kunci dalam mengurangi ancaman ini. Pengelolaan akses karyawan yang baik melalui prinsip kepisahan kewenangan dan pemantauan akses dapat membantu mengurangi potensi risiko. Oke, selanjutnya ancaman mencegah ancaman DDoS. Peningkatan kapasitas dan sumber daya. Peningkatan kapasitas bandwidth. Pastikan server memiliki kapasitas bandwidth yang memadai untuk menangani lonjakan lalu lintas yang tidak terduga. Ini membantu dalam menampung trafik yang meningkat secara tiba-tiba akibat serangan DDoS. Mendeteksi dan memantau aktivitas jaringan. Gunakan intrusion detection system untuk memantau lalu lintas yang mencurigakan. Menggunakan free-will dan load balancer. Free-will khusus DDoS dapat menyaring lalu lintas berbahaya sebelum mencapai server utama. Load balancer dapat mendistribusikan lalu lintas ke beberapa server untuk mengurangi dampak serangan. Solusi mencegah ancaman DDoS juga termasuk optimasi sumber daya server. Peningkatan kapasitas sumber daya server seperti CPU dan RAM untuk memastikan server dapat menangani beban yang tinggi. Optimalisasi infrastruktur server. Load balancer. Gunakan load balancer untuk mendistribusikan lalu lintas ke beberapa server guna mencegah satu titik kegagalan. Auto-scaling. Implementasi auto-scaling untuk menambah kapasitas server saat mendeteksi lonjakan trafik. Context Delivery Network. Memanfaatkan CDN seperti Cloudflare atau Akamai untuk mengurangi beban pada server utama. Next, selanjutnya solusi mencegah ancaman supply chain attack. Evaluasi keamanan vendor. Lakukan penilaian keamanan terhadap semua pemasokan dan mitra untuk memastikan mereka mematuhi standar keamanan yang ditetapkan. Pentingnya untuk mengidentifikasi potensi risiko yang akan dapat mempengaruhi keamanan sistem informasi organisasi. Evaluasi keamanan vendor dalam menghadapi ancaman supply chain attack adalah sangat penting untuk melindungi organisasi dari risiko yang berasal dari pihak ketiga. Next, selanjutnya pengamanan sistem operasi dan jaringan. Memastikan sistem operasi dan jaringan terlindung dengan baik untuk mencegah akses yang tidak baik untuk mencegah akses yang tidak sah. Ini mencakup penerapan patch keamanan, konfigurasi yang aman, dan penggunaan free-will serta sistem deteksi intrusi. Next, selanjutnya desain keamanan website yang kuat. Membangun arsitektur keamanan yang solid untuk situs web guna mencegah infiltrasi melalui komponen pihak ketiga. Nah, ini
Ini termasuk validasi input, penggunaan protokol aman seperti HTTPS dan pemantauan aktivitas yang mencurigakan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penulisan. Mohonlah kiranya dimaafkan. Karena di sini saya masih tahap pembelajaran. Terima kasih kepada kawan-kawan dan teman-teman yang telah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.